Halo sahabat angler, jumpa lagi. Di video kali ini saya mau bagi-bagi tips, trik, cara mengetahui kapan ikan tarpon lagi mau makan guys. Nah ini lokasi di spot muara ya. Nah nanti saya akan bagi tahu informasi banyak lah pokoknya. Jadi buat teman-teman angler pemula yang baru mau belajar casting, boleh nih main-main lagi ke channel saya nanti, karena kedepannya saya akan banyak sekali upload video-video mancing casting tentang mancing di sungai guys. Nah tentunya teman-teman harus subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Jadi ini tipsnya guys, cara mancing tarpon di muara sungai. Ini lokasinya ya. Ada dua tips mancing tarpon. Yang pertama ketika air sedang gerak pasang, yang kedua ketika air sedang gerak surut. Nah jadi momen yang pas itu ketika memang air sedang bergerak pasang ya guys. Itu si tarpon itu lebih sering, lebih aktif ya, bukan lebih sering, lebih aktif dia untuk mau makan. Nah seperti yang ini tadi guys, itu salah satu contoh tarpon lagi mau makan. Biasanya kalau pas air lagi surut itu, tarpon itu memang dia menunggu umpan-umpan ikan kecil atau udang-udang ikan kecil yang sedang lewat, dan dia akan menyambar teman-teman. Nah kemudian kalau kita mau tahu dia lagi ada apa enggak, ya seperti tadi, kalau ada gelembung tadi ataupun hempasan ekor tadi, itu sudah pasti tarpon teman-teman. Saya sudah jamin itu tarpon ya, bisa saya pastikan tuh. Itu si tarpon tuh. Itu dia emang lagi mau makan teman-teman. Oke, kalau ketika air lagi pasang, sama seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya. Kita cukup melihat pergerakan ikan di permukaan air. Contohnya seperti tadi, ketika tarpon itu ada gelembung atau hempasan ekor di atas, itu sudah dipastikan dia sedang mau makan atau mau lagi makan. Jadi inilah waktu yang tepat untuk kita mancing casting di muara sungai ya, dengan target ikan tarpon teman-teman. Nah ini tipsnya. Oke guys, jadi seperti itu tips yang saya berikan tadi. Kalau teman-teman memang tujuannya mancing tarpon ke muara sungai, carilah momen ketika air gerak pasang dan air gerak surut ya. Karena memang di saat seperti itu memang ikan sedang lagi agresifnya mau makan. Itu enggak hanya tarpon saja teman-teman, mau ikan predator lain juga sama seperti itu. Mangrove jack, kerapu, sama barramundi, dia pasti mau makan saat ketika air sedang gerak pasang, karena umpan ikan itu lebih sering lewat. Nah gitu teman-teman ya. Tapi lebih maunya itu dia ketika air gerak pasang teman-teman. Entah kenapa, saya belum pelajari juga, tapi lebih sering ya, kalau saya lebih sering dapat tarpon itu, lebih banyak dapat tarpon itu ketika air gerak pasang nih. Sudah surut kali, pas mau gerak pasang itu memang kondisi ikan memang lagi mau makan ya, sangat agresif ya teman-teman. Mungkin seperti itu yang saya pelajari ya. Jadi oke, buat teman-teman yang sudah sering nih, sudah sering ya, sudah banyak pengalamannya mancing di muara sungai, mungkin bisa share nanti di kolom komentarnya ya, informasi-informasi yang bagus buat teman-teman kita yang baru mulai belajar mancing casting. Oke guys, jadi ini saya mau coba langsung praktekkan ya teori yang saya bilang tadi. Ini kondisi tarpon lagi mau makan, saya coba tes apakah dia mau makan ya. Oh ya, untuk umpannya teman-teman bisa pakai seperti ini ya. Oke guys, nah untuk umpan lure teman-teman bisa pakai yang lebih ke soft lure ya, soft lure ataupun soft lure udang seperti ini. Nah seperti ini, yes, soft lure. Jenis soft lure apa aja sih? Jenis soft lure apa aja, tarpon tuh lebih respon ya ketimbang kita pakai minnow seperti ini. Nah kalau umpan yang terlalu besar seperti ini, dia memang kurang respon si tarpon teman. Tapi teman-teman bisa pakai yang lebih kecil lah size-nya, seperti ini, swimmer nih yang kecil atau soft lure kecil ini ya. Ya maksimal berat 2,5 gram atau 3 gram lah, itu untuk kita mancing tarpon teman-teman. Oke,
Oke, ini saya mau langsung cobain ya. Mudah-mudahan berhasil teman-teman. Jadi ada sedikit tambahan info guys. Ketika kita mau casting tarpon tadi, usahakan ketika dia sedang di atas ya. Nah, seperti tadi itu. Sedang makanlah di atas permukaan, kita langsung lempar saja. Itu lebih besar kemungkinan strike-nya teman-teman, karena dia masih di situ. Nah, tapi kalau memang nggak ada nampak, nggak apa-apa, lempar-lempar aja. Kemungkinan strike itu pasti. Kalau kondisi spot yang seperti yang saya ceritakan tadi ya teman-teman, kita mau coba terus, mudah-mudahan bisa strike. Ya saya mohon maaf juga nih teman-teman kalau penjelasan saya kurang apa ya, kurang rapi, karena memang saya ngomongnya masih terbata-bata ya, memang belum terbiasa ngomong di depan kamera teman-teman. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang saya sampaikan tadi ya. Yang penting kita share biar ada manfaat buat teman-teman lainnya. Oke guys, jadi saya ada info lagi nih. Kalau teman-teman memang tujuannya target ikan tarpon, usahakan cari umpan yang seperti ini ya, soft lure udang. Nah, kemudian jangan pakai single hook teman-teman, usahakan pakai treble hook ya, karena tarpon ini memang dikenal dengan si raja mocel ya. Kalau pakai soft lure single hook itu lebih sering mocel teman-teman, karena bisa dinyangkutnya itu tidak pas. Kalau dengan soft lure ini udang ditambah dengan treble hook, itu kemungkinan nyangkut tuh lebih bagus ya, lebih nancapnya lebih bagus teman-teman. Jadi kalau bisa cari soft lure udang ya. Oke. Nah, jadi guys, kalau untuk soft lure-nya teman-teman bisa cari yang seperti ini ya, yang pedal tail ya. Yang pedal tail ya. Kenapa? Karena memang lebih menggoda teman-teman. Yang pedal tail lebih menggoda si tarpon untuk makan. Jadi seperti itu ya. Kalau bisa cari yang warna putih guys. Warna putih lebih sering strike ya. Ini saya stok warna putih udah habis nih guys. Jadi pakai yang warna oyen ya. Nah, gue sana. Itu dia guys, tarpon. Guys, tarpon lumayan besar size-nya. Kita lepasin dulu nih. Tang mana tang? Ya, pakai soft lure.
Nah, sop serudang, strike tarpon. Oke guys, kita rilis aja nih si tarpunnya. Karena saya memang kurang suka makannya, ikannya agak bau ya. Tapi kalau pinter ngolahnya bisa ini guys, bisa apa namanya, bisa enak gitu ya. Tapi karena saya nggak mau, orang istri pun juga kurang suka, jadi rilis aja lah. Oke teman-teman, mancing hari ini udah selesai. Jadi seperti itu tips yang saya berikan ya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi tips yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya selama mancing. Oke guys, selama mancing casting ya tentunya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada pengalaman lain mau nambahin, boleh di kolom komentar ya. Share aja di kolom komentar. Atau misalkan video tadi kurang jelas buat teman-teman angler pemula yang baru belajar mancing casting, ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika pertanyaannya unik, nanti saya buatkan videonya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.